Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada hari ini saya akan menjelaskan seputar saya akan membahas presentasi dengan tema apa itu desain grafis. Oke, pertama-tama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian atau apa itu desain grafis. Oke, desain grafis sendiri adalah seni menciptakan. Desain grafis adalah seni menciptakan konten visual dari elemen-elemen desain untuk menciptakan suatu kesan visual yang menarik dan juga efektif untuk bagi para pelihatnya. Jadi, dengan desain grafis, kita dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti di banner, jika Anda tahu, di banner itu pasti dibikin semenarik mungkin. Mungkin dengan tagline yang unik, atau tagline yang ya sesuai dengan apa yang suka anak-anak muda gitu kan. Nah, itu membuat orang tuh dapat menyerap informasi yang mereka ingin sampaikan. Nah, ada juga seperti iklan juga kan biasanya tagline-nya tuh menarik gitu. Nah, contoh kayak kamu mau beli ini, nah belilah sekarang, karena ya gitulah. Karena dengan kekuatan desain, karena dengan desain grafis yang bagus, dengan desain yang bagus, orang bakal benar-benar mudah menyerap informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, desain grafis sendiri sudah ada sejak lama sekali. Lebih tepatnya dari 15.000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, para peneliti menemukan banyaknya lukisan-lukisan yang ada di goa-goa yang ada di Prancis. Nah, dari gambar-gambar di goa ini muncullah orang-orang yang mulai menekuni bidang-bidang seni, lebih tepatnya bidang seni di Prancis, karena memang Prancis ini lebih terkenal dengan dunia desainnya, dengan dunia seninya. Ya, kalian tahu sendiri lah, di Prancis itu banyak sekali seniman yang bagus. Nah, dari mereka itulah banyak orang-orang yang menekuni bidang desain atau seni rupa ini. Contohnya adalah Henry Cole. Henry Cole sendiri adalah tokoh yang ada di Prancis, adalah tokoh yang ada di Inggris, yang dia tuh benar-benar mempengaruhi pemerintahan agar supaya desain grafis ini adalah suatu hal yang penting bagi negara. Dan jadilah hingga sekarang desain grafis adalah suatu cabang industri kreatif yang benar-benar powerful sampai saat ini. Oke, mungkin itu sekadar penjelasan sedikit tentang apa itu desain grafis dan juga sejarahnya. Nah, kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu elemen desain. Ya, kalian tahu pasti di suatu desain itu pasti ada elemen-elemennya. Dari elemen-elemen ini disatukan menjadi satu dan akhirnya menciptakan suatu gambar atau suatu seni yang enak dipandang, seni yang dapat menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, di sini kita akan membahas satu demi satu apa itu elemen-elemen desain. Oke, yang pertama adalah garis. Ya, kalian tahu garis? Garis ini benar-benar berperan penting dalam desain grafis, karena dengan garis ini karena garis ini adalah elemen dasar yang dapat menciptakan bentuk-bentuk dan juga dapat menciptakan gerakan dalam desain grafis. Ya, dari garis ini kalian dapat menciptakan segala hal yang ingin kalian buat gitu. Tidak terpaku pada satu bentuk, tetapi ini bebas. Apa yang kalian ingin buat bisa dengan garis ini. Maka dari itu, garis adalah elemen paling penting. Garis ini adalah elemen yang sangat penting dalam komposisi suatu desain. Oke, kita lanjut ke elemen yang kedua. Apa itu? Elemen yang kedua adalah shape
atau bentuk. Ya, kalian semua tahu kan bentuk itu apa? Bentuk itu adalah seperti bulat, kotak, segitiga, heksagonal, bintang, atau bulat tupat, dan lain sebagainya dengan kawan-kawannya. Nah, dari bentuk-bentuk ini adalah suatu objek yang pastinya sudah dasar bagi setiap desain yang ada. Minimal pasti ada lah, tidak mungkin ada desain yang nggak ada unsur ininya, pasti ada, karena memang ini tuh benar-benar berperan penting dalam desain grafis. Karena ada juga desain-desain yang dia tuh memakai bentuk-bentuk ini sebagai suatu filosofi untuk memperdalam makna dalam suatu desain. Mereka memakai filosofi dari bentuk-bentuk tersebut. Nah, itulah mengapa shape itu benar-benar penting dalam komposisi desain. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah wujud atau value. Nah, value itu mengacu pada tingkat keterangan atau kegelapan suatu warna yang dapat menciptakan kedalaman dan kontras dalam desain. Nah, mungkin kalian pernah ngeliat desain-desain yang buruk itu seperti apa? Yang mereka membuat semua elemen-elemen yang ada dalam desainnya itu terang semua. Mungkin ada lagi yang lebih parahnya lagi, dibikin yang gelap semua tanpa ada yang namanya pengaturan warna atau cahaya yang tepat. Nah, itulah kenapa value value ini atau wujud benar-benar penting dalam elemen desain. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian nggak bisa ngatur value dalam objek-objek yang ada di suatu desain, itu akan berpengaruh fatal. Contoh, kalian kalau misalnya mau bikin suatu poster, nah kalian menggunakan warna-warna yang benar-benar kontras semuanya, maka saya akan jamin nggak ada satupun orang yang akan nyaman melihat posternya. Ya, karena kalau misalnya mata orang tuh nggak akan enak ngelihatnya, boro-boro dibaca, boro-boro mau nyerap apa informasi yang mau disampaikan, mereka nggak akan betah ngelihatnya. Oke, itu yang ketiga. Kita lanjut ke elemen yang keempat. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur adalah kualitas permukaan suatu objek, baik secara visual ilusi maupun taktil. Oke, tekstur ini lebih mengarah ke, ya kalian tahu kan, tekstur itu adalah permukaan. Kalau dalam suatu desain, flat design, maksudnya desain cetak, desain 2D, itu mungkin tekstur berpengaruh di bidang di backgroundnya. Itu biasanya orang-orang tuh pakai tekstur untuk bikin background. Mungkin ada juga yang backgroundnya atau teksturnya ini diterapkan di set atau enggak di fontnya. Ada beberapa desain yang pakai itu. Cuman untuk zaman sekarang itu lebih sering orang-orang pakai yang dia tuh minimalis desain. Jadi tekstur ini mungkin ya kurang terpakai di bidang desain biasa, desain 2D. Namun kalau misalnya untuk desain 3D, tekstur ini masih sering dipakai, karena tekstur ini membuat suatu objek 3D itu menjadi lebih berkarakteristik. Contoh, dia pengen batu gitu, pengen bikin objek batu di 3D. Nah, ditambahlah tekstur yang lebih ke gerigi, lebih crocky gitu lah. Lebih melihatkan kalau ini tuh sebenarnya batu yang benar-benar realistis. Nah, itu biasanya tekstur dipakai di situ. Oke, kita lanjut kepada elemen yang kelima. Oke, salah. Lebih tepatnya ini adalah poin yang keenam. Nah, elemen yang keenam adalah warna. Oke, warna ini termasuk sama kayak value juga. Cuman value ini lebih luas ya, nggak mencakup warna doang. Mulai dari kontras, opacity, dan yang lainnya. Tapi kalau warna ini, ya kalian tahu lah, warna. Warna adalah salah satu elemen paling penting yang digunakan untuk menciptakan suasana hati, menarik perhatian, dan menyampaikan pesan. Oke, karena setiap warna ini nggak bisa sembarangan tempat ditaruh dalam satu desain. Mungkin kita bisa lihat, ada beberapa tempat, contoh seperti restoran makan. Kalian tahu yang namanya KFC atau enggak McDonald.
Kenapa warnanya merah? Karena warna merah itu berhubungan dekat dengan yang namanya orang lapar. Iya, warna merah ini lebih menggugah selera untuk makan. Makanya orang-orang biasanya bikin tempat makan itu warnanya merah. Mentok-mentok oranye atau enggak kuning, yang masih berdekatan sama mereka. Kalau tempat makan warnanya hijau atau enggak biru, itu beda cerita. Mungkin ada, cuman jarang. Lebih kebanyakannya orang tuh pakainya warna merah karena emang warna merah ini terbukti ampuh untuk bikin orang-orang tuh merasa wah kayaknya pengen makan gue nih, makanya pengen makan, makanya kita lah datang ke sana karena warnanya tuh berpengaruh untuk memainkan hati orang gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Mungkin karena waktunya sudah habis. Terima kasih karena sudah menonton. Kita lanjut di part kedua.